Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dalam sejarah Islam ada dua istri para nabi yang justru berkhianat dan durhaka kepada suaminya sendiri. Mereka adalah istri dari Nabi Lut yang mendukung perbuatan maksiat sesama jenis, dan istri Nabi Nuh yang secara terang-terangan menyebut suaminya sendiri gila. Banyak hikmah yang perlu kita ambil dari kisah dua istri para nabi ini. Kisah tentang dua istri para nabi ini dicatat dalam Quran surat At-Tahrim ayat 66. Artinya, keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Ibnu Jarir Al-Tabari dalam tafsir Tabari halaman 23 menjelaskan bentuk pengkhianatan kedua istri Nabi tersebut sebagai berikut. Artinya, disebutkan bahwa pengkhianatan istri Nabi Nuh pada suaminya adalah kekufurannya yang pernah berkata pada manusia yang kafir, Nuh itu gila. Adapun pengkhianatan istri Nabi Lut adalah saat Nabi Lut merahasiakan tamunya, istrinya justru memberitahu hal itu pada orang kafir yang hendak berbuat jahat. Namun sikap pengkhianatan keduanya tersebut tidak pernah dilakukan sebelumnya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Dahhak seperti dikutip Al-Tabari tafsir Tabari. Artinya, diriwayatkan dari Al-Dahhak ayat keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Al-Dahhak berkata, tidak ada satupun istri seorang nabi yang berkhianat. Kedua istri itu berkhianat kepada suaminya. Al-Dahhak berkata, dalam soal agama keduanya berkhianat. Hikmah: setiap suatu peristiwa yang tidak ideal dan tidak mengenakan selalu mengandung pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil. Begitu juga dalam kasus kafirnya sebagian kerabat dan keluarga Nabi terdahulu yang antara lain sebagai berikut. 1. Allah menguji Nabi Lut melalui istrinya untuk mengangkat derajat dan meninggikan statusnya dengan sikap Nabi Lut yang ridho dan sabar atas semua cobaan tersebut. Sebagaimana cobaan itu juga menimpa Nabi Ibrahim dengan kekufuran ayahnya. Quran surat At-Taubat ayat 114. Dan Nabi Nuh dengan anaknya lelaki. Quran surat Hud ayat 42. Dan istrinya At-Tahrim ayat 66. 2. Sebagai motivasi dan penghibur bagi orang yang mendapatkan musibah. Dengan sikap anak yang durhaka atau kerabat yang membangkang, walaupun segala usaha sudah dilakukan untuk memperbaiki mereka, ini artinya bahwa hidayah adalah milik Allah. Manusia hanya berusaha maksimal. 3. Bahwa setiap manusia bertanggung jawab penuh atas segala perbuatannya. Orang baik tidak menanggung perbuatan kerabatnya yang buruk walaupun kekerabatannya itu sangat dekat hubungannya seperti anak, istri, ayah, saudara, apalagi teman atau tetangga. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 74. Artinya, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Ayat ini diulang berkali-kali yang menunjukkan signifikansinya. Lihat misalnya pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 33, Al-Ghafir ayat 17, Al-Jasiyah ayat 22, Al-Baqarah ayat 281, Ali Imran ayat 25, Al-An'am ayat 164. Sahabat yang beriman, itulah hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tentang pengkhianatan dua istri para nabi. Semoga menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Amin. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya pernah menjelaskan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Hal tersebut tentu menjadi salah satu momok yang menakutkan mengingat siksa dan azabnya yang begitu pedih. Mungkin kabar tersebut bagi sebagian wanita memang layaknya seperti angin lalu.
Akan tetapi bagi wanita muslimah yang takut azab Allah, hal tersebut akan menjadi peringatan agar selalu menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan Allah. Meskipun wanita rentan berbuat dosa dengan sadar maupun tanpa disadari, namun Allah dengan maha belas kasih-Nya tidak akan menjauhkan surga dari kaum wanita ini. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan wanita yang taat untuk mengerjakan 4 hal ini akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia inginkan. Lantas, apakah 4 hal tersebut? Berikut 4 hal yang dikerjakan oleh wanita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan surga yang bisa masuk dari pintu mana saja. Di antaranya, 1. Menjaga sholat 5 waktu. Tidak diragukan lagi, sholat merupakan hal utama yang harus dijaga ketika seseorang menginginkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wanita muslimah akan terus menjaga sholat 5 waktunya. Tidak akan merasa malas dan juga tidak akan menunda-nunda kecuali dalam keadaan tertentu yang diharuskan untuk tidak mengerjakan sholat. Apabila seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktunya saja, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi wanita seperti ini dan dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja yang ia suka. 2. Berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan ibadah wajib bagi semua umat Islam. Akan tetapi ada keistimewaan tersendiri bagi wanita yang mengerjakan puasa Ramadan ini. Maksudnya adalah, jika seorang wanita mengerjakan puasa Ramadan sebulan penuh, maka Allah ganjarkan surga kepadanya. Jika wanita muslimah yang takut dengan azab Allah, ia akan menggantinya di bulan setelah Ramadan untuk menyempurnakan puasa Ramadannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Allah-Nya. Quran Surat Al-Qalam ayat 34. Sebuah hadis agung mencatat yang diriwayatkan langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW dari Robnya, bahwa dia berkata, "Kullu amalin ibnu Adam lahuwa ila soimi fa innahu li fa anna ajibihi." Artinya, setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa, sebab ia hanyalah untukku dan akulah yang akan memberikan ganjaran pada seorangnya langsung. Hadis riwayat Bukhari dalam Sahihnya. 3. Menjauhi zina. Sebagai wanita muslimah tentu tidak hanya menjaga kemaluannya dari zina, akan tetapi juga sangat menjauhi perbuatan zina, baik itu zina besar atau berhubungan suami istri yang bukan dengan pasangan sahnya, maupun zina al-laman atau zina yang dilakukan oleh panca indera. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Maka dari itu, bagi wanita muslimah yang menginginkan bisa masuk surga dari manapun pintunya, sangat menjaga dirinya dari perbuatan zina maupun pergaulan yang menyimpang dari syariat Islam. 4. Taat kepada suami. Bagi wanita muslimah yang tentu mentaati suami adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, dengan catatan suami yang dianutnya tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Setelah menikah, orang pertama yang berhak untuk ditaati seorang wanita adalah suaminya. Bahkan mentaati suami dalam ajaran agama Islam melebihi ketaatan kepada orang tuanya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, berpuasa sebulan di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dari berbuat zina dan taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita tersebut, masuklah ke surga melalui pintu manapun yang engkau suka." Hadis riwayat Ahmad. Sahabat yang beriman, itulah 4 hal yang jika dilakukan oleh wanita, maka hal tersebut akan mengantarkannya masuk ke dalam surga melalui pintu mana saja. Dengan demikian, khususnya bagi para wanita, jagalah keempat hal tersebut supaya bisa masuk surga dari pintu manapun yang diinginkan. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah